Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Afifah dengan ujung NIM 221210059. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hewan-hewan yang halal dan haram. Dalam agama Islam, bahwasannya Allah menciptakan berbagai jenis binatang yang juga dikaruniai kepada manusia. Binatang adalah salah satu sumber makanan pokok manusia selain tumbuhan. Dalam hukum agama Islam juga telah memberikan kategori binatang apa saja yang halal dan haram untuk dimakan. Halal dan haramnya hewan banyak sekali faktor yang Allah sampaikan. Tidak hanya aspek kesehatan manusia, namun juga ada yang haram dibunuh karena dapat mengancam habitat atau keseimbangannya di alam. Untuk itu, manusia hanya boleh mengkonsumsi dan menyembelih binatang yang memang sudah Allah tetapkan kehalalannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang binatang halal dan haram, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu definisinya. Binatang yang halal ialah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Agama Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang halal apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Secara garis besar, binatang yang halal dimakan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu binatang yang hidup di darat dan di air. Sedangkan binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal tetapi proses penyembelihan tidak dengan menyebut asma Allah. Dalam keadaan apapun, umat Islam haram mengkonsumsi jenis binatang atau daging tersebut, karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus ditinggalkan. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar mengidentifikasi berbagai gambar binatang dan mengelompokkannya ke dalam kategori halal dan haram. Ini akan membantu kita semakin memahami jenis-jenis binatang yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Jadi, ayo kita mulai. Nah, ini adalah gambar seekor sapi. Apakah sapi termasuk hewan yang halal atau haram? Tepat. Sapi termasuk binatang ternak yang telah dihalalkan untuk dikonsumsi, mulai dari dagingnya, susunya, kulitnya yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, semut. Apakah semut termasuk hewan yang halal atau haram? Iya, semut termasuk hewan yang dilarang untuk dibunuh. Maka ia dilarang untuk dikonsumsi karena jika dilarang untuk dibunuh, berarti dilarang untuk disembelih. Bagaimana dengan burung elang? Apakah ia termasuk halal atau haram? Burung elang termasuk ke dalam jenis yang haram. Karena segala jenis burung yang bercakar tajam atau burung pemangsa yang besar memiliki kuku-kuku tajam termasuk binatang haram. Lalu ada kambing. Apakah binatang ini halal atau haram? Ya, kambing termasuk binatang halal. Mengapa? Karena kambing termasuk binatang ternak. Ia tidak termasuk binatang buas atau pemangsa. Ia tidak memiliki taring maupun cakar. Kemudian ada katak. Apakah ia ke dalam kategori halal atau haram? Ya, katak termasuk binatang amfibi, hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Selanjutnya ada tikus. Apakah termasuk halal atau haram? Tikus termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh jika benar-benar membahayakan, dan tikus pun hidup di tempat kotor dan menjijikan, maka tidak layak untuk dimakan. Nah, hewan ini adalah kijang. Menurut kalian, kijang termasuk binatang halal atau haram ya? Ya, kijang adalah contoh binatang hasil buruan dari hutan yang dagingnya dapat dikonsumsi. Bagaimana dengan hewan babi ini? Apakah halal atau haram?
Babi diharamkannya karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan membahayakan kesehatan manusia. Nah, sekarang perhatikan hewan ini. Apakah belalang termasuk hewan halal atau haram? Belalang adalah contoh binatang halal yang bangkainya pun boleh dimakan tanpa disembelih terlebih dahulu. Yang terakhir, ada ikan, termasuk halal atau haram. Ikan, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan. Walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri maupun sebab-sebab lain. Kecuali binatang ini mengandung racun dan membahayakan kehidupan Setelah manusia. kita dapat mengelompokkan binatang mana yang termasuk halal dan haram, mengapa Allah menetapkan aturan halal dan haram? Di balik semua itu, tentu ada hikmah yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang lebih baik. Seperti mengkonsumsi binatang halal dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang halal dan sebaliknya ada binatang yang haram. Kemudian meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal, sedangkan binatang yang haram dikhawatirkan mengandung mikroba-mikroba atau bakteri yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Dan juga sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang halal. Serta pengharaman makanan tertentu oleh Allah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Dan menghayati ketentuan Allah tersebut akan tumbuh kesadaran bahwa betapa kasih sayang Allah terhadap hambanya sangatlah besar. Cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.